سألت الله بينا يبلغنا أمانينا سألت الله بينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita mencoba mencari tahu sejarah berdirinya Kota Martapura. Dan pada video kali ini kita akan coba mencari tahu kenapa Martapura diberi gelar dengan Serambi Mekah. Dan kapankah gelar Serambi Mekah itu ada pada Kota Martapura. Simak terus video berikut ini. Bijahil Mustafa al-Muqtar Rabbi faj'alna minal akhyar Allah 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 Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di makam Sultan Adam Al-Wathiqu Billah yang berada di Tanjung Rema, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sultan Adam Al-Wathiqu Billah di samping sebagai sultan yang luar biasa ibadahnya, beliau juga dekat dengan anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahkan beliau berguru kepada anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau selalu minta nasihat kepada anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan timbullah undang-undang Sultan Adam yang mengatur tentang agama di Kesultanan Banjar. Dengan undang-undang Sultan Adam inilah Kota Martapura mendapat julukan dengan Serambi Mekah. Sultan Adam Al-Wathiqu Billah bin Sultan Sulaiman Rahmatullah bin Sultan Tahmidillah. Beliau dilahirkan pada tahun 1786 Masehi di bumi Karanganyar atau Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan demikian, bapak atau ayah Sultan Adam bukanlah Sultan Sulaiman Saidillah yang nama sebelumnya adalah Pangeran Wiranata dari Jawa yang diangkat oleh Belanda dan bekerja sama dengan Belanda. Hal ini terjadi pada zaman Sultan Tahlilullah. Pada tahun 1825 Masehi, Sultan Adam dinobatkan menjadi sultan menggantikan ayah beliau, Sultan Sulaiman Rahmatullah, sampai tahun 1857 Masehi. Dengan demikian, selama 32 tahun lamanya beliau memangku sebagai sultan di bumi Banjar Benua Lima. Kalau kita perhatikan ranji atau silsilah kerajaan Banjar, sejak raja pertama sampai kepada raja yang ketujuh yang memerintah benua Banjar ini masih menganut kepercayaan animisme, yaitu mulai dari Pangeran Suryanata atau Pangeran Surya Diwangsa, Caran Lalean, Pangeran Sekar Sungsang, Maharaja Sukarama, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Temenggung yang terkenal dengan sejarah perang bungurnya. Di sepanjang Sungai Barito, Daha Negara, Kahuripan Amuntai, Hulu Sungai Utara. Maka Sultan Adam ini termasuk raja yang ke-18. Tetapi kalau ditinjau dari sejak kerajaan Banjar ini dipegang oleh Pangeran Samudra atau Raja Banjar pertama yang menganut agama Islam dengan gelar Sultan atau yang kita kenal dengan Sultan Suransah, maka Sultan Adam ini adalah Sultan yang ke-12 dari silsilah Kesultanan Banjar.
Hanya lebih kurang 25 tahun pemerintahan Sultan Adam berjalan dengan damai dan tentram. Namun selanjutnya kerajaan mulai diusik oleh pemerintah Belanda, sehingga Sultan Adam harus benar-benar mewaspadai dan mempersiapkan pertahanan di segenap bidang. Meskipun belum didapat data bahwa Sultan Adam pernah belajar langsung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun data yang pasti dan ada bahwa beliau banyak belajar dengan putra-putra dan cucu-cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antara guru-guru Sultan Adam adalah Al-Alim Al-Allamah Qadhi Haji Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Pakar Ahmad Uti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Arsyad Lamak Pegatan bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu tidaklah mengherankan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang disampaikan melalui anak cucu beliau dalam menegakkan ajaran agama dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sangat dominan dalam pemerintahan Sultan Adam, sehingga dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 yang berbunyi, adapun perkara yang pertama aku suruhkan sekalian rakyatku laki-laki dan bini-bini beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan seorang jua pun yang beriktikad Ahlul Bid'ah. Maka barang siapa yang beriktikad lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berpadah kepada hakimnya, dan hakimnya itu menaudatkan dan mengajari iktikad yang betul, lamun enggan ia daripada taubat kepada hakim itu lawan dia. Di samping itu pula bahwa Sultan Adam sangat cinta dan hormat serta patuh kepada guru-guru beliau, di mana hal ini terlihat pula dalam Undang-Undang Sultan Adam pada akhir pasal 31 yang berbunyi, sekalian kepada kepala jangan menyalahi pitua Haji Jamaluddin ini, lamun orang lain yang menyalahi apabila ikam kada kawa menangat lakas-lakas kepada kayah dia. Begitu besar cinta dan hormat serta patuhnya Sultan terhadap guru beliau, sehingga rakyat disuruh untuk mematuhi pitua-pitua guru beliau. Maka terjadilah hubungan yang erat dan harmonis antara ulama dan umara, di mana Sultan selalu meminta pitua kepada ulamanya, dan rakyat pun hidup tentram dan sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena Sultan selalu mengarahkan rakyatnya selalu patuh kepada petunjuk ulama atau guru-guru yang ada di samping beliau sebagai penasihat Sultan dalam pemerintahannya. Dan menjadilah sebuah negeri atau kota yang terkenal dengan kota Martapura yang penuh berkah dan mendapat julukan Serambi Mekah, sehingga ramailah kegiatan belajar mengajar ilmu agama di kota tersebut yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat petani, pengusaha maupun pejabat, di mana Sultan merupakan murid utama dari para guru-guru yang mengajar pada masa itu. Maka mendapatlah Sultan julukan seorang raja yang bergelar Sultan Adam Al-Wathiqu Billah. Sultan Adam Al-Wathiqu Billah adalah seorang sultan yang kuat ibadah dan berhasil menerapkan hukum Islam di kerajaan Banjar Benua Lima yang beliau wujudkan dalam suatu undang-undang supaya rakyatnya benar-benar menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memasukkan lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahannya yang langsung pelaksanaannya dipimpin oleh hakim tinggi yang terdiri dari mufti, qadhi, dan khalifah. Sistem pemerintahan di zaman Sultan Adam mengalami beberapa perubahan yang meliputi mufti, artinya hakim yang tertinggi, merupakan pengawas pengadilan umum; qadhi, artinya kepala urusan hukum agama Islam; penghulu, artinya hakim rendah yang kebanyakan mendapat piagam atau cap dari Penembahan; lalawangan, artinya kepala di dalam sebuah daerah; lurah, langsung sebagai pembantu lawangan dan mengamati pekerjaan beberapa orang pembaka yang dibantu oleh Khalifah, Bilal, dan kaum. Pembaka artinya kepala dari sebuah kampung yang kebanyakannya terdiri dari 2 anak kampung. Menteri,
pangkat kehormatan untuk orang-orang yang terkemuka dan berjasa. Di antaranya ada juga orang yang menjadi kepala dalam sebuah daerah dan mempunyai kekuasaan sama dengan lawangan. Tetua kampung artinya orang yang terkemuka di dalam kampung karena dapat penghargaan dari anak buah kampung. Penawakan artinya orang-orang yang menjadi surah raja atau kepala. Mereka semua ini dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan membayar pajak. Di samping dari golongan tersebut di atas, ada pula golongan-golongan yang turut membantu dalam urusan pelaksanaan undang-undang dan hukum adat seperti kadang raja, pangeran, gusti, raden, kiai, demang, dan nanang. Yang kedudukan mereka di dalam pemerintahan ada dua macam. Pertama, ada yang sebagai pembantu kehormatan, dan kedua ada sebagai penyelenggara yang tetap dalam satu cabang pekerjaan. Misalnya pelaksanaan pemerintahan di kampung-kampung dalam urusan kepolisian, perguruan, pemungutan cukai, urusan sosial, kehutanan, dan lain-lain. Pusat pemerintahan dan istilah kerajaan Sultan Adam al-Wathiq billah. Sejak kerajaan Banjar pertama dan kesultanan pertama di Kesultanan Banjar, maka pusat pemerintahan selalu pindah-pindah, mulai di negara Dipa, Kahuripan, Daha, dan Banjarmasin. Sebagai pusat kerajaan Banjar pertama yang dipimpin oleh seorang sultan, kemudian pindah lagi ke Pemakuan Sungai Tabuk, kemudian ke Muara Tambangan, lalu ke Batang Banyu, dan akhirnya ke Kayu Tangi Martapura. Dan dari pemerintahan Sultan Sulaiman, pusat pemerintahan berkedudukan di Karangintan, dan akhirnya sewaktu Sultan Adam pemerintahan berpusat kembali di Martapura. Sultan Adam al-Wathiq billah adalah putra tertua dari Sultan Sulaiman rahmatullah dan mempunyai saudara yang seibu sebapak sebanyak 5 orang dan saudara sebapak sebanyak 17 orang, sehingga jumlah saudara Sultan Adam sebanyak 22 orang. Dengan demikian anak Sultan Sulaiman rahmatullah berjumlah 23 orang. Saudara-saudara Sultan Adam al-Wathiq billah yang seibu sebapak: Pangeran Husein Mangkubuminata, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbatasari, Pangeran Hasir, Pangeran Sungging Anom. Yang sebapak Pangeran Ibrahim atau Wijaya Kusuma, Pangeran Ahmad, Pangeran Hamim, Pangeran Singosari, Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad, Pangeran Wahid, Pangeran Tosin, Pangeran Tahmid, Pangeran Muhammad, Ratu Marta, Pangeran Kusairi, Ratu Salamah, Pangeran Hasan, Gusti Umi, Raden Masud, Raden Kartasari. Sultan Adam adalah orang yang adil dan bijaksana, sehingga beliau sanggup menyatukan istri-istri beliau sebanyak 4 orang dalam satu atap atau satu buah rumah. Dari istri yang pertama bernama Nyai Ratu Kumalasari melahirkan Ratu Sarip Husin Dharma Kusuma, Ratu Sarip Kesuma Negara, Ratu Sarip Abdullah Natakusuma, Pangeran Ismail, Pangeran Nuh Ratu Anom Mangkubumi Kencana, Pangeran Prabu Anom. Istri kedua bernama Nyai Endah melahirkan Pangeran Surya Mataram. Istri ketiga bernama Nyai PA melahirkan Ratu Jentera Kusuma. Istri keempat bernama Nyai Pales melahirkan Pangeran Surya Nasaruddin. Istri yang kelima bernama Nyai Sa'amah melahirkan Ratu Ijah. Setelah lebih kurang 10 tahun Sultan Adam memerintah, maka situasi politik, kehidupan bernegara, bermasyarakat, beragama mulai terancam karena Belanda sudah mulai terang-terangan untuk menguasai kerajaan Banjar, dan ditambah dengan kedatangan para pemimpin Belanda dan beberapa pendeta dalam rangka misinya menyebarkan agama Kristen di bumi Banjar Benua Lima yang dimulainya di daerah Udik dan Pedalaman. Melihat hal ini, Sultan Adam yang punya pendidikan agama yang kuat dan orang yang arif lagi peka terhadap situasi yang terjadi, maka untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan, maka Sultan merasa perlu untuk membuat undang-undang yang maksudnya untuk memperkuat kepercayaan rakyat dalam beragama Islam serta mencegah perpecahan dan pertentangan di kalangan rakyat
dan menentukan posisi hakim untuk dapat bertindak secara profesional agar kehidupan rakyat lebih sejahtera. Maka dalam hal ini beliau bentuklah suatu tim untuk membuat undang-undang tersebut yang langsung beliau pimpin sendiri dan dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang terdiri antara lain Pangeran Syarif Husin, menantu Sultan Adam sendiri, dan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan lainnya, dan terkenal dengan nama Undang-Undang Sultan Adam yang terdiri dari 13 pasal dan materinya dapat dikelompokkan terdiri dari masalah agama dan peribadatan, masalah hukum kawinan, masalah hukum dan tata pemerintahan, masalah hukum tanah, masalah peradilan, serta peraturan peralihan yang tercantum pada pasal 16. Undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah bertepatan 11 Juni 1835 Masehi jam 9 pagi oleh Sultan Adam sendiri. Dalam pelantikan Sultan Adam pada tahun 1825 sebagai raja, maka putra tertua beliau bernama Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai raja muda dan dikenal dengan nama Sultan Adam Abdurrahman Muda. Sultan Abdurrahman Muda ini kawin dengan Nyai Aminah, orang Tionghoa, melahirkan Pangeran Tamjid. Kemudian kawin lagi dengan Ratu Siti, melahirkan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1852 Sultan Abdurrahman Muda mangkat, maka sebagai penggantinya Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayat bin Sultan Abdurrahman Muda penggantinya sebagai Raja Muda. Dan sebagai Mangkubumi beliau mengangkat putra Prabu Anom. Maka keputusan tersebut ditentang oleh Residen Belanda, sehingga peristiwa tersebut menjadi cikal bakal peperangan antara Kerajaan Banjar dengan pemerintah Belanda, sehingga pecahlah Perang Banjar hingga berakhir 5 Oktober 1905. Lebih kurang 32 tahun Sultan Adam memerintah di negeri Banjar, bahwa rakyatnya hidup sejahtera, menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, meningkatkan perekonomian serta pertanian, mempelopori kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmu agama, serta mempertahankan kerajaan dari serangan penjajah baik dari pemerintah kerajaan Belanda maupun dari kerajaan Inggris. Akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, dan beliau pergi menghadap panggilan Ilahi Rabbi pada 13 Rabiul Awal 1274 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman kerajaan di Martapura pada hari Ahad 14 Rabiul Awal 1274 atau 1 November 1857 Masehi. Beliau pusakai kepada anak cucu dan dzurriyyat atau keturunannya dengan semangat perjuangan dalam mempertahankan kerajaan dan suatu undang-undang sebagai pegangan dan landasan untuk berpijak dalam menentukan segala kebijakan, memegang teguh agama, memperkokoh persaudaraan dalam persatuan, dalam menciptakan masyarakat yang agamis untuk maju bangsanya dan negaranya. Nama Sultan Adam selalu diingat oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga untuk mengabdikan nama beliau, maka jalan tempat makam beliau di Martapura dinamai Jalan Sultan Adam untuk mengenang jasa-jasa beliau. Sepeninggalnya Sultan Adam Al-Wathiqu Billah, awan kelabu selalu menyelimuti kota Martapura khususnya dan kerajaan Banjar pada umumnya, di mana setelah beberapa hari wafatnya Sultan Adam, Pangeran Prabu putra Sultan Adam ditangkap oleh Belanda. Maka peristiwa ini menjadi muara pecahnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Sultan Hidayatullah bin Sultan Abdurrahman Muda, dan bermunculanlah gerakan-gerakan di daerah menentang Belanda yang antara lain Ki Saat Rata dari Banjar, Haji Bu Yasin dari Tanah Laut, Antaludin dan Neneng Fatimah dari Hulu Sungai Selatan, Dato Aling, Tagap Kandi, Tagap Damun dari Tapin, Abdul Jalil Dinding Raja dari Hulu Sungai Tengah, Panglima Rasid dari Hulu Sungai Utara, Temenggung Gamar dari Batu Mandi Kelua Tabalong, Surapati dari Barito Kalteng dan lain-lainnya. Gagalnya perundingan antara Belanda dan Sultan Hidayatullah sehingga Belanda berupaya menangkap Sultan, namun atas usaha Panglima Demang Lehman dapat menggagalkan rencana Belanda tersebut dengan melarikan Sultan Hidayatullah
yang akibatnya Panglima Demang Lehman ditangkap dan dihukum gantung di pohon beringin Martapura. Dan yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin adalah tindakan Belanda membakar Masjid Martapura dan Istana Kerajaan Banjar. Penguasa Belanda masih belum puas karena belum tertangkapnya Sultan Hidayatullah. Meski Panglima Demang Lehman sudah dihukum gantung, masjid kesayangan kaum muslimin di Martapura sudah dibakar dan istana kerajaan pun sudah dimusnahkan. Maka mereka mulai mengatur taktik licik dengan cara membuat surat palsu atas nama Ibu Sultan Hidayatullah yang ingin bertemu dengan Sultan karena dalam keadaan sakit. Maka dalam perjalanan Sultan untuk menemui orang tuanya, ternyata Sultan dihadang di tengah jalan, yang kemudian ditangkap, langsung dibawa ke Jawa sekeluarga dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat hingga wafat beliau di Cianjur. Atas keberhasilan Belanda menangkap Sultan Hidayatullah ini, lalu penguasa Belanda mengumumkan hapusnya kerajaan Banjar dan berkuasanya pemerintahan Belanda di negeri Banjar. Namun perlawanan masih dilanjutkan oleh anak cucu zuriat Sultan Adam, di mana Pangeran Antasari yang mengemban wasiat Sultan Hidayatullah agar melanjutkan perjuangan. Maka beliau memimpin perlawanan terhadap Belanda bersama Gusti Matseman, Gusti Arsad, Ratu Jeleha dan lainnya dengan semboyan haram menyerah. Meskipun istana mereka sudah tiada, mereka kesemuanya dianggap oleh penguasa Belanda pemberontak dan rampok. Sejarah dan silsilah dikelirukan, benda-benda kerajaan diangkut ke Jakarta dan Museum Negeri Belanda. Perang Banjar berlangsung selama 48 tahun, yang tepatnya berakhir pada 5 Oktober 1905, merupakan bibit semangat perjuangan yang tumbuh subur di jiwa anak cucu dan dulur saudara Adam Al-Wathiqu Billah, sehingga tidak sedikit mereka yang turut berjuang dalam perang kemerdekaan RI, menumpas penjajah Belanda dengan penuh tanggung jawab dan menyatukan perjuangan-perjuangan lainnya. Akhirnya semoga semangat juang Sultan Adam dalam menegakkan syariat Islam dan memakmurkan kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi, dapat kita teladani, sehingga sebutan Serambi Mekah dapat benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di salah satu rumah zuriat Sultan Adam Al-Wathiqu Billah, yaitu Bapak Gusti Hurmuji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pian ini selaku zuriat Sultan Adam lah. Kalau boleh tahu silsilah pian ke Sultan Adam itu kayak apa, itu rentetan silsilahnya? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelum menjawab ini, baiklah kita dulu yang bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita menguya istilahnya itu membicarakan silsilah, mudah-mudahan kita ini terpelihara daripada yang disebut Nabi itulah, itu apa, salasun muhlikatun, 3 macam yang membinasakan. Nah, jadi kita menguya itu bukan karena berbangga atau apa, itu karena kita mudah-mudahan jangan termasuk orang yang istilahnya itu membanggakan diri, cuma himong, bahasa Banjar itu kan himong, kita punya pedatuan istilahnya. Jadi kalau aku sendiri nama Gusti Hurmuji bin Haji Gusti Suryarum, itu ada foto sidin. Kemudian Haji Gusti Suryarum itu bin Pangeran Muhammad Rom. Pangeran Muhammad Rom itu Mama Sidin bernama Ratu Bulan. Ratu Bulan itu anak Sultan Pangeran Hidayatullah bin Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam Al-Wathiqu Billah. Nah, untuk julukan Serambi Mekah ini di kota Martapura ini, itu di zaman siapa ada? Apakah memang di zaman Sultan Adam atau gimana itu ceritanya? Ya, jadi kalau sepengetahuan kita yang pernah kita tahu bahwa di saat pemerintahan Sultan Adam inilah yang disebut istilah Serambi Mekah. Cuma istilahnya waktu itu apakah sudah disebut Serambi Mekah atau apa, cuma artinya ciri-ciri yang sekarang ini disebut orang Serambi Mekah itu ada sejak zaman Sultan Adam Al-Wathiqu Billah. Kita melihat misalnya
di zaman Sultan Adam Al-Wasiqubillah itu banyak para ulama ini, antara lain yang terbanyak ini adalah dari zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini kan adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini beliau merupakan tetua sesepuh di kerajaan. Jadi artinya sultan-sultan dahulu itu menjadikan beliau itu adalah sebagai pimpinan, panutan, orang yang harus didengar nasihatnya, dimintai pendapatnya dan sebagainya. Lalu sedangkan Syekh Muhammad Arsyad ini kan di zaman di atas daripada Sultan Adam. Ya, ini Sultan Tahlilillah, Sultan Tamgidillah, Sultan Sulaiman Rahmatullah. Walaupun Syekh Muhammad Arsyad sudah tiada, namun kan Syekh Muhammad Arsyad ini mengkaderkan anak-anak cucu beliau, ulama-ulama yang kuat agamanya, yang dapat didengar pendapatnya dan dimintai. Nah, jadi sultan-sultan pun meneruskan daripada Sultan Adam, meneruskan daripada Sultan Sulaiman, itu artinya tetap menjadikan ulama-ulama itu sebagai istilahnya itu panutan yang harus diikuti dan didengari, karena di mereka sultan-sultan ini sudah tertanam dalam jiwa mereka itu adalah cinta kepada ulama. Nah, jadi istilahnya kan kalau kita dengar mulai awal itu Sultan Datuk Muhammad Arsyad itu, Syekh Muhammad Arsyad itu kan disekolahkan oleh salah seorang sultan. Nah, jadi di Martapura ini kan banyak para ulama, kemudian banyak para santri, kemudian madrasah-madrasah atau pesantren pada saat itu, walaupun tidak sebanyak yang pada zaman ini. Cuma zaman itu sudah sesuai zamannya tuh banyak orang yang menuntut ilmu, dan ilmu yang dikaji itu adalah ilmu yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di masa pemerintahan Sultan Adam itu kan di istilahnya itu digodok satu undang-undang peraturan yang mana beliau itu kan dapat masukan dari para ulama, para kiai dan sebagainya di zamannya, penasihat-penasihat kerajaan dan orang-orang yang diminta pendapat, lalu istilahnya itu membuat suatu produk istilahnya itu, lalu produk ini dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam, Undang-Undang Sultan Adam, yang mana antara lain dalam Undang-Undang Sultan Adam itu pasal 1 di sini rasanya ada, mohon maaf lah bahasanya sambil bahasa Banjar nih. Bisa dibacakan undang-undang. Ya. Jadi antara lain, adapun perkara pertama, aku suruhakan sekalian rakyatku laki-laki dan bini-bini beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan ada seorang beriktikad Ahlul Bid'ah. Maka siapa-siapa yang terdengar orang yang beriktikad lain daripada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kusuruh bapadah kepada hakimnya. Lamun benar salah i'tikadnya itu, kusuruh hakim itu menobatakan dan mengajari i'tikad yang betul. Lamun anggan inya daripada tobat, bapadah hakim itu lawan diaku. Nah, jadi pada saat itu kan Martapura dan kerajaan Banjar ini sudah dibentengi dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau ada aliran-aliran baru atau orang-orang baru yang membawa ajaran ke daerah kerajaan Banjar ini, itu mereka itu harus lapor dulu dan harus berurusan dulu dengan kerajaan. Karena Martapura mulai zaman Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu semuanya pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada Ahlul Bid'ah. Supaya masyarakat ini selamat semuanya. Itu dalam masalah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijaga oleh kerajaan, dibantu oleh para ulama dan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tiap-tiap tetuha kampung kusuruh beulah langgar, supaya didirikan mereka itu sembahyang berjamaah pada tiap-tiap waktu dengan sekalian anak buahnya, dan kusuruh mereka itu membawai anak buahnya berjamaah dan sembahyang Jumat pada tiap-tiap Jumat. Lamun ada nang anggan padahakan kayah dihaku. Bahasa Banjar bahari itu lah. Jadi artinya tuh mulai saat itu, mulai zaman kerajaan Banjar itu disurahkan beulah langgar. Jadi setiap kampung, anggaplah kalau di Martapura ini berapa kampung bahari itu ada ya, di kerajaan Banjar itu ada berapa kampung disuruh ulah langgar dan diwajibkan. Nah, jadi setiap kampung. Nah, jadi itu antara lain
itu untuk apa istilahnya itu mengarahkan umat agar mereka itu ya religius lah artinya, dan mereka itu menganut agama ini dengan benar, kemudian disiarkan dengan adanya majelis taklim, pesantren, dan juga itu tempat-tempat ibadah. Nah, kita tahu kan juga di dalam pagar itu ada pesantren, dan di mana-mana lagi waktu zaman itu. Seperti Datuk Pangeran Hidayatullah itu kan salah satu murid keluaran dari kalau dalam riwayat itu dari sekolah di dalam pagar dulunya itu. Jadi dari undang-undang Sultan Adam yang dibikin di zaman Sultan Adam itulah berarti itulah yang asal usul yang apa namanya kota Martapura ini berjuluk dengan Serambi Mekah begitu Pak. Ya, mungkin itulah salah satunya. Dia artinya dari banyaknya ulama-ulama yang mana ulama ini alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti di Mekah itu kan pada zaman itu basis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian banyaknya para ulama yang mana para ulama itu juga mereka itu seperti Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau itu kan mengajinya di Mekah selama sekian puluh tahun. Nah, kemudian juriat beliau kan juga mengajinya di Mekah, dan setelah alim mereka mengajar di Masjidil Haram dan pulang ke negeri Banjar, mereka pula menyebarkan agama Islam itu, dan mereka membangun pesantren, mendirikan sekolah-sekolah, membangun majelis taklim, membimbing umat masyarakat. Nah, jadi itu antara lain, dan etikatnya itu benar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti di Mekah pada saat itu. Nah, itu mungkin itu sebagian, dan mungkin banyak lagi kriteria lain tambahannya mengapa sampai disebut Serambi Mekah itu. Nah, sekarang ulun tak betakun pulang. Ini ulun ada dapat buku. Buku ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar tentang riwayat Sultan Adam. Oh iya. Nah, yang ulun tanyakan Haji Gustur Suryarum itu berarti itu Abah Pian lah berarti lah. Itu jadi itu Abah. Dan Abah ini berdomisili di Jalan Sasaran, Keraton Martapura. Jadi beliau ini dulu waktu kecilnya itu lahir di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa di Martapura. Jadi di samping SPK sekarang ini. Jadi beliau itu lahir di sana, dan arwah surgi Abah itu, surgi Abah kalau orang Bahari nyebut arwah Abah itu lahirnya di sana, dan ayah beliau itu kakek saya itu bernama Pangeran Muhammad Rom. Jadi dulu tinggalnya di sana karena saat itu di sekitar sana itu sering terjadi banjir dan sebagainya, itu tanahnya rendah, maka setelah beliau wafat itu rumah di sana itu dijual dan dibelikan tempat di Keraton, Kelurahan Keraton. Jadi makanya sekarang itu tempat itu di kelurahan di Kampung Jawa itu samping SPK itu masih ada nama beliau, yaitu Antasan Pangeran Muhammad Rom. Jadi itu. Nah, jadi Pangeran Muhammad Rom itu mempunyai anak antara lain ya ada lima orang. Yang pertama itu ya itu Gusti Patimah Rom. Beliau ini tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kemudian Gusti Suryarum atau Surya Putra itu kalau waktu nama kecilnya. Nah, kemudian lagi ada nama itu Kas Uti Maryam. Gusti Kas Uti Maryam itu dari Jawa Barat. Nah, itu. Jadi beliau juga tidak punya keturunan. Kemudian Putri Hadijah itu menurut riwayat saya juga tidak sempat ketemu dengan beliau itu, beliau kawin dengan salah seorang bangsawan dari kerajaan di Kalimantan Barat, tidak punya keturunan. Dan yang satunya itu adalah Gusti Ali Basah namanya, itu meninggal waktu kecil. Dan kalau kada hilap itu dimakamkan di pemakaman marhum. Jadi kalau Haji Gusti Suryarum ini sendiri ayah ini memiliki 7 orang anak. Jadi saya ini ya salah seorang. Jadi banyak lagi saudara-saudara itu. Di dalam buku ini juga ada wasiat filsafat Sultan Adam. Nah, wasiat filsafat itu apa yang dimaksud wasiat Sultan Adam itu? Kalau saya sendiri itu jarang mendengar wasiat filsafat. Cuma itu yang didengar itu begini. Pada masa pemerintahan Sultan Adam itu kan sudah Belanda ini sudah mulai mencampuri urusan kerajaan. Artinya Belanda mulai mengusik dan sebagainya. Belanda ini istilahnya itu menginginkan
setelah Sultan Adam ini yang menjadi raja adalah orang yang bisa diajak kompromi oleh Belanda. Nah itu yang dia sedangkan orang yang dianggap bisa itu adalah orangnya yang ini. Kemudian kalau Sultan Adam sendiri, beliau menginginkan yang menjadi ganti beliau itu adalah Pangeran Hidayatullah. Nah setelah melihat situasi dan kondisi yang begitu istilahnya akan membahayakan, lalu beliau Sultan Adam menegaskan, beliau mengangkat cucuku Andarun Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diriku untuk menjadi raja, dan semua rakyatku kusuruhkan untuk merajakan kepadanya, dan siapa yang kada merajakan kepadanya aku kada ridho dunia akhirat kutuk Quran 30 juz. Nah jadi itu istilah wasiat dari Sultan Adam itu, karena beliau itu istilahnya mengantisipasi mungkin pada zaman itu juga, karena Belanda ini ingin memaksakan kehendaknya. Istilahnya Sultan Adam ini, beliau ini panjang umur. Nah jadi waktu istilahnya, jadi anak beliau putra mahkota Pangeran Abdurrahman ini kan dijadikan raja muda istilahnya itu. Namun setelah istilahnya memerintah dan sebagainya yang membantu ayah Sultan Adam, beliau kan lebih duluan wafat. Cuma artinya itu beliau ini bukan berarti tidak punya istri dan tidak punya keturunan. Beliau ini mempunyai istri, mempunyai keturunan dan sebagainya. Cuma artinya dari segi tahun wafat itu terlebih dahulu dari ayah beliau Sultan Adam Al-Wasikubillah. Sehingga Sultan Adam menunjuklah Sultan Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diriku untuk menjadi raja. Dan itu tertulis di dalam dia, kalau kita menyebutnya testamen. Jadi kalau arwah abah itu sidin itu memegang testamen itu turun temurun. Jadi artinya dari beliau, dari ayah beliau, dari ibunya Ratu Bulan, dari Sultan Pangeran Hidayatullah. Yang mana testamen itu antara lain kan surat itu dua. Pertama surat tentang pengangkatan diri Pangeran Hidayatullah sebagai ganti diri beliau menjadi raja. Yang kedua itu surat tentang pemberian hibah tanah itu, dan dengan perwatasannya kepada Sultan Hidayatullah itu. Nah jadi sedangkan Sultan Adam ini terkena dengan sebutan Al-Wasikubillah, artinya kan orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jadi pemberian gelar itu bukan dari diri beliau, tetapi dari para ulama, daripada memberikan gelar itu Al-Wasikubillah, yaitu orang yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam hukum-hukumnya, artinya itu dalam kerajaan Banjar ini diterapkan hukum Islam. Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an yang dikondisikan dengan keadaan masyarakat Banjar. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk keberadaan beragama di waktu di zaman Sultan Adam itu bagaimana kondisinya menurut sejarah yang Bapak punyai? Ya, sepanjang yang kita ketahui dengan diatur sedemikian rupa, artinya mulai i'tiqad semuanya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang beriktikad lain pada itu. Kalau yang beriktikad Ahlul Bid'ah maka harus lapor dan sebagainya. Jadi semua orang-orang di kerajaan Banjar ini semua beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah yang dikembangkan dan inilah yang disampaikan kepada masyarakat supaya mereka selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua, mereka ini diajari tentang cara peribadatan, cara bermuamalah, cara apa dan sebagainya. Dan itu diatur satu ketentuan yang mana kita baca dalam karena hukum undang-undang Sultan Adam itu tentang bermuamalah, tentang orang utang piutang, tentang pernikahan, tentang apa sebagainya. Kalau terjadi suatu perkara maka harus begini. Ini ada istilahnya ini peraturan pegangan yang harus yang dipedomani. Kemudian itu juga di sana dihidupkan tentang istilahnya itu penghargaan kepada para tokoh-tokoh, yang mana tokoh-tokoh itu kebanyakan itu para ulama, tokoh-tokoh masyarakat itu. Nah mereka ini sangat mendukung kepada kerajaan Banjar, dan mereka ini dan kerajaan pun mengayomi kepada para ulama itu, maka terjalinlah hubungan yang erat antara ulama dan umara.
Jadi kehidupan masyarakat pada saat itu tergambar dengan baik, aman, sejahtera. Karena sesuai dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau suatu kampung beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka itu barakat dari langit. Jadi pada saat itu istilah kehidupan itu alhamdulillah kita membaca dalam sejarah itu aman. Namun kemudian itu diusik oleh Belanda gitu. Namun walaupun masalah itu diusik oleh Belanda, setelah kita kemerdekaan, setelah kita sampai sekarang ini, Martapura ini tetap masih banyak para ulama, masih banyak santri yang mereka itu memperdalam ilmu agama. Sekarang selain di Martapura mereka pergi ke Yaman, pergi kemana, kemudian pulang kampung untuk menyebarkan dan untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pikirlah ini berkat ulama-ulama terdahulu, berkat para tokoh-tokoh terdahulu, berkat sultan-sultan terdahulu. Dan sultan ini bukan cuma milik keturunan. Jadi sultan ini adalah milik kita bersama. Gusti kada Gusti, Andin kada Andin, siapa aja itu adalah kita ini. Itu kita mempunyai pemimpin, punya raja, yang mana mereka itu orang yang prihatin terhadap agama. Jadi kalau para wali-wali itulah di Martapura ini antara lain yang menyebutkan raja-raja itu adalah orang-orang yang diberi Allah Ta'ala suatu karomah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita yang ngomong, oh ini orang, ini beliau ini, kadang-kadang orang yang tidak senang atau cuma dibesar-besarkan aja. Nah, cuma kalau seorang wali Allah yang mengatakan bahwa beliau ini orang yang dimuliakan oleh Allah dengan karomah ini, ya itu kita insya Allah percaya dengan itu, bukan kita yang membesar-besarkan. Dan kita sebagai juriat ini, kita istilahnya ini kalau mengambil iktibar lah, pelajaran. Jadi kalau mereka itu dahulu berprestasi, bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Kalau kita merasa kekurangan, artinya disinilah kita artinya jauh ketinggalan daripada mereka. Dan kalau mereka ini solih dan baik dan adil, kita ini disuruh untuk meniru. Jadi dalam tindakan kita sehari-hari mudah-mudahan kita bisa mencontoh kepada mereka itu, pada para ulama, pada sultan-sultan kita dan sebagainya. Dan bukan untuk kita membanggakan diri. Cuma itu kita sadar semua, itu semua orang juga begitu. Dan istilahnya semua juriat Sultan Adam juga mudah-mudahan sama sebenarnya, artinya kita menjaga kota Martapura ini menjadi kota serambi Mekah, dan terus kita pertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih atas wawancaranya pada video kali ini. Kita sudah mendengar bersama bahwasanya dengan undang-undang Sultan Adam yang dibuat di zaman Sultan Adam Al-Wathiqu Billah, maka kota Martapura mendapat julukan sebagai kota serambi Mekah. Dan mudah-mudahan pada video kali ini kita dapat mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari perjalanan para sultan-sultan Banjar, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video kali ini tentang asal-usul sejarah kota Serambi Mekah. Dan mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan kita tentang sejarah yang ada di tanah bumi Banjar yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.